Jualan, jualan. Namanya juga bursa, gampangnya sih pasar ya. Udah pasti kegiatannya jual dan beli nih. Kalau jualannya sama, pembelinya juga sama ya. Ya udah, pasti saling adu keuntungan. Pakai bujukan, rayuan, sampai janji loh. Aktivitas pasar ini adalah analogi bagi bursa Pilpres yang makin riuh. Kalau pekan lalu, Bisnis Talk ini mengulas visi misi secara umum. Sekarang yuk kita detailkan ya. Hari ini tentang lapangan kerja. Apalagi di mana-mana nih udah banyak pakai AI alias kecerdasan buatan. Kalau kita urut kacang berdasarkan deklarasi dan pendaftaran ke KPU, paslon pertama Anies dan Imin, paslon ini janji akan membuka lapangan pekerjaan sampai 15 juta lowongan dalam 5 tahun memimpin. Penciptaan lapangan kerja ini lebih jualan tentang bagaimana dunia kerja bisa match alias jodoh dengan skill pekerja yang dibutuhkan. Vokasi menjadi barang dagangan pasangan Amin. Dengan hal tadi diharapkan rasio pekerja informal juga menurun nih. Sekarang kita geser ke Ganjar dan Mahfud. Wih, nggak mau kalah soal jumlah lapangan pekerjaan nih. Lebih tinggi loh, sampai 17 juta lowongan. Senjata yang akan dipakai adalah industrialisasi dan hilirisasi. Kenapa sih industrialisasi dan hilirisasi ini menjadi penting dan menjadi jualan paslon Pilpres? Karena sektor ini secara historikal menyerap banyak tenaga kerja alias padat karya. Industrialisasi dianggap sebagai solusi menuntaskan pengangguran. Gitu kan Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Nah, kita geser nih ke paslon ketiga adalah Prabowo dan Gibran. Gak nyebut angka pasti sih berapanya, keduanya janji akan menciptakan berjuta lapangan pekerjaan. Caranya ya mirip-mirip dengan paslon sebelah, yaitu hilirisasi dan industrialisasi. Intinya sih sama-sama menarik investasi yang padat modal. Ada yang menarik kalau kita baca dokumen Prabowo Gibran. Dalam visi lapangan kerja, mereka janji akan memperketat masuknya tenaga kerja asing melalui pembentukan Satgas TKA untuk melindungi pekerja dalam negeri nih. Nah, sekarang giliran saya nih yang pakai data historis alias sejarah. Fakta bilang ya, dalam 5 tahunan kepemimpinan seorang presiden di Indonesia, jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta adalah 13,5 juta. Ini dihitung sejak 2010 sampai 2019. Angkanya sih cenderung stagnan. Lalu, kontribusi sektor paling padat karya terhadap PDB juga trennya sama, yaitu di level 19%. Bahkan, di 2022 kontribusi manufaktur turun ke 18%. Mungkin akibat pandemi sih. Yang pertama, konkretkah janji menciptakan jutaan lowongan ini? Yang kedua, caranya gimana sih? Hilirisasi dan industrialisasi, detailnya? Yang ketiga, yakin emang robot bukan ancaman padat karya? Keempat nih, investornya siapa? Dan sektor apa sih yang paling make sense? Ayo, Swing Voters, yuk kita dengarkan jawaban dari narasumber dari tiap paslon. Mas Rahmawati, Oke Kurniawan untuk Bisnis Talk. Halo, selamat malam saudara, kembali lagi di Bisnis Talk bersama saya Mahasiswa Tarigan. Kinerja sektor manufaktur turun, serapan tenaga kerjanya juga semakin sedikit. Baca pres dan baca opres adu strategi membendung deindustrialisasi dengan sejumlah janji, termasuk target menyediakan lapangan kerja. Apa saja target dan bagaimana cara mewujudkannya? Sudah bergabung bersama kami 3 perwakilan dari baca pres dan baca opres. Saya menyapa dulu, di sebelah kiri saya ada Zulfikar Amir, juru bicara Amin, Anies Muhaimin. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih bergabung bersama kami. Saya juga menyapa ada Robi Muhammad, Direktur Narasi dan Konten Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, Mas Robi. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung dan tentu saja saya menyapa di sebelah kiri sana ada Mas Edi Suparno, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung malam ini.
Topik kita malam ini sangat seksi, saya bilangnya, sebuah kebutuhan nasional. Begitu di tengah deindustrialisasi makin nyata di Indonesia, pemerintah sudah mengakui hal itu. Sumbangsi manufaktur ke pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus mengecil, serapan tenaga kerjanya juga semakin kecil. Lalu kemudian pertanyaannya, strategi atau langkah jitu apa yang sudah dipersiapkan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya itu bukan masalah baru. Masalahnya sudah lama, tetapi belum ada yang bisa mewujudkan, menyelesaikan masalah ini, yakni ketersediaan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia. Saya ke Mas Sul dulu, silakan. Jadi apa yang kita tawarkan dalam program Amin ini atau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah suatu bentuk integrasi antara berbagai sektor, di mana inti dari seluruh program yang ingin kita tawarkan itu adalah reindustrialisasi. Okay? Karena kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, di mana fokusnya itu tertuju pada hilirisasi, pada kenyataannya banyak kelemahan-kelemahan yang harus kita beri catatan penting gitu ya, khususnya di dalam meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Yang mana selama ini hilirisasi itu menciptakan tenaga kerja dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan. Nah, reindustrialisasi itu adalah kembali ke dasar di mana kita membangun struktur industri yang lebih kokoh. Seperti caranya? Jadi kalau misalnya kita lihat permasalahan deindustrialisasi di Indonesia yang terjadi selama 20 tahun itu kan sebenarnya terjadi karena adanya kelemahan struktur industri, di mana industri yang masuk ke dalam sektor ekonomi Indonesia itu cenderung industri yang gampang pindah ke tempat yang lain karena kita cuma mengandalkan upah buruh murah, ya kan? Sehingga ketika terjadi kompetisi antar negara yang menawarkan upah buruh murah, kita kalah dengan negara-negara lain seperti misalnya Vietnam, Laos, Kamboja, India dan sebagainya, ya kan? Nah, kita mencoba membangun industri kita dari bawah yang kita sebut sebagai reindustrialisasi ini, di mana struktur industri itu bertopang pada 4 hal. Ya, pertama itu adalah inovasi, kedua adalah vokasi, ketiga adalah logistik, sistem logistik, dan keempat itu adalah vokasi, inovasi, lalu kemudian transportasi, sistem logistik, dan satunya lagi itu adalah menciptakan kebijakan yang berbasis pada industri atau industrial policy. Nah, ini yang tidak ada selama ini gitu, karena kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir itu sebenarnya tidak menyentuh hal yang sangat fundamental di dalam permasalahan industri, yaitu bagaimana menciptakan industri yang kompetitif yang langsung menghasilkan produk-produk kompetitif di baik untuk pasar domestik maupun di pasar global. Saya nanti perdalam lagi itu, Mas Sofi, karena Anda mengatakan bahwa industri yang ada sekarang ini kok tampaknya gampang pindah begitu. Betul. Lantas apa jenisnya nanti kita perdalam di situ. Saya ke Mas Robi dengan pertanyaan yang sama, apa yang dilakukan untuk mengatasi membendung deindustrialisasi yang sudah mulai terjadi? Jadi pertama kita lihat dari fakta dulu, apa yang sedang terjadi di Indonesia itu dulu. Jadi kita lihat Indonesia, kita tahu udah berkali-kali Pak Jokowi juga bilang, Pak Ganjar juga bilang, kita sedang mengalami bonus demografi. Artinya orang muda produktif membludak banyak, jutaan. Malah mungkin 3,5 juta setiap tahun itu ada orang yang harus cari kerja. 3,5 juta setiap tahun. Banyak. Nah, ini kalau nggak diurus, yang namanya bonus ini malah jadi bencana, malah petaka demografi kalau nggak diurus. Nah, jadi mau nggak mau kita harus selesaikan ini. Harus ubah bonus demografi ini jadi sebuah keuntungan demografi gitu ya. Nah, ingat, ini semua demografi loh. Jadi belum jadi keuntungan bonus ekonomi, ini demografi hanya dari komposisi penduduk. Nah, jadi target kita yang tadi disebut ya, 17 juta lapangan kerja. Saya ingin tekankan di sini, ini bukan kita sok-sokan, bukan kita optimis apa, tapi memang kalau si bonus demografi ini kita tidak ingin jadi bencana malapetaka demografi, ya harus 17 juta. Kalau kurang dari itu, ya akan banyak yang menganggur gitu. Jadi ini sebuah challenge buat kami, tim Ganjar Mahfud, dan juga buat challenge yang lain menurut kami yang harus minimal ada di situ.
Gitu. Itu yang kalau enggak, berarti kita sudah bisa menerima bencana terjadi di negara kita, di Indonesia. Ini yang ingin saya tekankan ya. Jadi 17 juta itu, ya nanti kita bisa bahas gimananya. Cuman itu tuh harus segitu, harus 7%. Kalau enggak ya kita berarti menganggap ya udahlah biarin ada sebagian rakyat yang tidak bekerja gitu. Itu masalahnya. Jadi kita harus ubah mindset kita bahwa ini tuh sebuah keharusan, target yang harus dicapai oleh siapapun yang nanti jadi presiden. Karena kalau enggak yang menderita rakyat. Berarti yang sekarang pemerintah sekarang kurang maksimal. Ya harus lebih maksimum, harus lebih maksimum. Karena kan kita memang belum mencapai negara maju. Ya, itu yang akan dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya. Berarti dengan meningkatkan kontribusi yang tadi bonus demografi tadi, akhirnya kita bisa meningkatkan sumbangsi manufaktur begitu ke PDB? Ya intinya ini harus ada lapangan kerja. Manufaktur salah satu saja. Nanti bisa kita lihat. Tapi ini saya pengen mindsetnya tuh jangan ini realistis atau enggak. Ya oke, kita bisa bahas itu nanti ya. Kita bisa bahas itu. Cuman pertama kalau rakyat Indonesia mau selamat ya harus 17 juta. Nggak bisa kurang dari itu minimal. Itu. Oke, baik. Saya ke Mas Edi. Mas Edi, dengan pertanyaan yang sama, apa yang sudah disiapkan oleh tim Prabowo Gibran terkait dengan semakin merosotnya kinerja dari manufaktur, kemudian juga serapan tenaga kerjanya sedikit, ini kan mengganggu pertumbuhan ekonomi juga begitu. Apa yang sudah dilakukan? Pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi problemnya. Problemnya hari ini adalah bahwa kinerja manufaktur kita menurun dan sektor industri itu bukan merupakan penggerak ekonomi. Kenapa? Karena sekarang sektor industri itu berkontribusi hanya 18,3% dari PDB. Terhadap PDB kontribusinya kecil. Di tahun 2008 itu termasuk yang tertinggi, 27,8, katakan 28%. Nah idealnya negara itu memiliki kontribusi dari PDB itu kontribusi dari industri itu 28 sampai 30%. Jadi artinya itu identifikasi pertama. Kedua identifikasi kita adalah bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap penyerapan tenaga kerja itu hanya 14%. Idealnya sekitar 20%. Jadi itu kita identifikasi dulu. Nah sehingga akhirnya kita baru membuat pemetaan apa permasalahan yang sudah terjadi selama ini dalam proses kita sekarang mengalami proses deindustrialisasi dini. Ya, di negara-negara lain juga iya, tetapi kita lebih cepat. Akselerasi deindustrialisasi kita jauh lebih cepat dibandingkan Malaysia atau Thailand dalam hal ini. Sehingga kita harus kembali lagi kita bangkitkan. Satu, memang kita lakukan program yang saat ini pemerintah lakukan adalah hilirisasi. Karena apa? Karena memang industri kita banyak berbasis sumber daya alam, bahan baku diolah. Gitu. Tetapi itu tidak cukup sehingga dalam hal ini Pak Prabowo, Pak Mas Gibran, kita merumuskan bahwa ini hilirisasi ini harus bentuknya industrialisasi. Karena apa? Kita tidak bisa bicara hilirisasi yang saat ini kita memiliki adalah hilirisasi tahap pertama. Mengolah dari bahan mentah menjadi bahan yang pasca smelter saja. Gitu. Padahal nilai tambahnya itu ada di midstream industri sampai ke downstream industrinya itu. Nah ini bisa saya gambarkan misalkan saja nikel. Sekarang kita lewati proses smelterisasi, itu bisa menghasilkan nilai tambah mungkin sampai dengan 5 kali. Begitu sudah melalui acid leaching, itu bisa menambah nilai itu 30 sampai 40 kali. Kemudian diolah lagi menjadi prekursor, itu bisa menjadi 100 kali. Kemudian menjadi baterai, itu bisa nilai tambahnya 300 kali. Kalau kita sudah bisa memproduksi mobil listrik, bisa 500 sampai 700 kali. Jadi kuncinya di sini bahwa pemilik sumber daya alam belum tentu bisa menikmati nilai tambah yang begitu besar. Yang memiliki nilai tambah yang paling besar dan paling menguntungkan adalah pemilik bukan rantai produksi saja, tetapi hari ini teknologi. Sehingga kita kemudian akan membangun industrialisasi yang juga syarat dengan teknologi, termasuk apa? Termasuk kita memberikan pelatihan, skilling, upskilling dari sumber daya manusia kita untuk melakukan penguasaan terhadap teknologi ini. Itu salah satu yang terkait dengan komitmen hilirisasi dan industrialisasi, saya nanti punya pertanyaan, apa yang membedakan program yang akan dilakukan dengan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang? Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa sektor manufaktur saat ini merupakan salah satu yang menyerap tenaga kerja yang paling banyak, tetapi banyak juga yang manufaktur sudah menggunakan AI, katakanlah digital, dan itu mengurangi ketergantungan terhadap SDM. Apa solusinya? Nanti dijawab dulu, mas-mas semua. Jangan kemana-mana saudara, Business Talk masih akan segera kembali.
Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Memang pemerintah mengakui ada penurunan kinerja dari manufaktur karena katanya industri jasa yang meningkat. Lebih lengkapnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Kalau ngomongin 2045, tadi kalau bicara tentang role atau peranan dari sektor manufaktur di Indonesia yang memang mengalami penurunan, tapi hampir semua negara itu mengalami penurunan industri manufaktur karena industri jasa itu memang develop sangat cepat sekali di era digitalisasi ini. Jadi mereka kemudian, kalau dulu industri jasa kan dianggapnya sektor keuangan saja, perdagangan. Tapi sekarang dengan digitalisasi itu banyak sekali sektor itu sekarang berubah menjadi services. Sehingga ini menyebabkan seolah-olah peranan sektor jasa mengambil alih manufaktur. Sementara manufaktur menjadi kecil, apalagi dari employment creation karena banyak manufaktur yang sekarang pakai robotik, gitu kan. Jadi memang peranan dari teknologi ini akan mempengaruhi struktur dari suatu industri. Ya, turunnya kinerja dari manufaktur ditambah lagi juga banyaknya tekanan di mana perusahaan-perusahaan menggunakan tenaga robotik ataupun digital begitu untuk mengurangi keterlibatan manusia. Lalu bagaimana Baca Pres dan Baca Opres mewujudkan visi misi menyediakan lapangan kerja di tengah kemajuan digitalisasi? Ini PR-nya sangat berat sekali, Mas semua. Sekarang aja orang sudah bergantung gitu ya terhadap AI ataupun digital, robotik dan kawan-kawan. Tapi satu sisi kita juga harus menyediakan lapangan kerja buat warga negara Indonesia. Pertanyaan saya pertama mungkin ke Mas Edi dulu, yang saya tahu bahwa di sini katakan akan mengurangi tenaga kerja asing, memperketat masuknya mereka agar warga asli Indonesia lah yang dapat bekerja lebih dulu. Caranya gimana, Mas? Ya, saya kira mungkin yang paling gampang adalah bagaimana kita sekarang menghadirkan tenaga asing yang berkualitas. Oke. Ini ya. Jadi memang yang memiliki skill, keterampilan, kemampuan yang memang masih belum dimaksimalkan, belum dimiliki oleh anak bangsa kita, atau belum dimiliki secara maksimal oleh anak bangsa kita. Nah, itulah salah satu yang dimaksud dengan membatasi tenaga kerja asing, ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita juga bicara mengenai penyediaan tenaga lapangan kerja, itu kita juga berbicara lapangan kerja yang berkualitas. Tidak hanya yang lapangan kerja yang upah buruhnya rendah, ya, skillnya juga rendah, tetapi ini memang harus membutuhkan skill yang tinggi. Ya, oleh karena itu yang kami sampaikan bahwa memang kebutuhan kita adalah sekarang untuk bisa memberikan pelatihan yang lebih baik kepada tenaga kerja kita, buruh kita, karena ancaman terbesar bagi tenaga kerja kita di Indonesia itu bukan produktivitas, bukan negara lain yang mungkin lebih murah harga tenaga kerjanya, tetapi ancaman terbesar adalah digitalisasi dan otomatisasi. Itu ancaman terbesarnya. Dan menurut saya ini yang membuat kita kemudian kalah bersaing dengan negara lain, misalnya Vietnam, Thailand, Laos itu. Bahkan begitu besar relokasi industri yang terjadi di negara-negara tersebut, sampai-sampai negara-negara itu hampir kekurangan tenaga kerja. Gitu. Nah, masa kita akan mengekspor tenaga kerja ke sana, itu kan tidak, almost impossible. Maksud saya tidak bisa memikirkan itu. Ya, tetapi menurut saya sekarang tugas kita adalah bagaimana sekarang industrinya terbangun. Karena apa? Jangan lupa, industri itu adalah penyerap tenaga kerja terbaik untuk tenaga kerja terampil dan terdidik. Gitu. Harus ada industri, manufaktur. Nah, disinilah, dan itu adalah pekerjaan tetap dan pekerjaan formal, bukan informal. Yang ini lebih dibutuhkan. Sekarang ini kan banyak sekali pekerjaan informal. Lebih banyak dominasi informal. Ya, tetapi pekerjaan formal inilah yang memang dibutuhkan, dan inilah yang memang menjadi basis bagi kita kalau kita memang ingin menjadi negara maju ke depannya. Satu kan berarti tadi dua ya, soal pertanyaan saya biar saya jelaskan lagi untuk pemirsa maksudnya. Tadi yang pertama adalah kita bukan mengurangi, maksudnya di tengah perkembangan digitalisasi bagaimana melibatkan lebih banyak SDM dalam pekerjaan. Tapi yang kedua, Mas, yang paling tertarik saya mungkin bisa didetailkan. Ketika kita mengurangi keterlibatan TKA begitu, maksudnya siapa? Apakah memang ketika misalnya tadi dikatakan mendatangkan TKA untuk posisi-posisi tertentu saja, misalnya mungkin porsinya seperti apa. Lalu kemudian kan yang namanya menarik lapangan kerja, membuka, salah satunya kan juga datang dari investasi. Nah, investornya mau nggak misalnya dengan tenaga kerja yang sudah kita sediakan tanpa melibatkan TKA? Oh, tentu mau. Menurut saya sih itu sangat mau, ya. Memang untuk sektor industri tertentu di mana memang permesinannya, teknologinya datang dari luar negeri, tentu itu mereka akan mencaratkan agar itu kemudian dikerjakan oleh tenaga kerja asing yang memang menguasai teknologinya. Ya, tetapi itu kan harus ada proses transfer teknologi.
yang dilakukan dalam prosesnya. Dan ini kan memberikan proses pendidikan juga untuk tenaga kerja kita. Dan inilah yang saya pentingkan, bahwa tenaga kerja asing itu bukan kita menolak sama sekali, gitu ya. Jadi kita tidak fobia terhadap tenaga kerja asing, tetapi kita membatasi. Tapi porsinya jadi berapa persen kira-kira? Saya nggak bisa mengatakan persentasenya, tetapi kita lihat begini aja, kategorinya saja. Yang bisa dikerjakan oleh anak bangsa ini, buat apa kita kemudian berikan kesempatannya kepada orang asing. Tapi kita udah oke belum SDM-nya kita? Saya rasa kalau misalkan saja tukang las, kayaknya tukang las kita juga jago-jago kok. Ya, kalau kalau kita berpikir konstruksi, ya, konstruksi misalnya yang kemarin yang cukup hebat itu adalah konstruksi kereta api cepat. Itu kan anak bangsa kita juga bisa mengerjakan konstruksinya ya, tetapi operasionalisasinya, teknologinya itu kan masih menggunakan teknologi asing, dan sampai sekarang pun masih ada ahli-ahli dari asingnya untuk bekerja di sana. Oke, baik. Saya ke Mas Sul, salah satu yang disampaikan untuk menyediakan lapangan kerja, SDM yang berkualitas adalah tentang vokasinya yang akan dimatangkan. Caranya gimana? Bukankah sekarang pemerintah sudah menjalankan itu? Bedanya apa Mas sama yang sekarang? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat kondisi tenaga kerja di Indonesia, itu memang relatif tidak bisa berkompetisi dengan tenaga kerja bahkan dengan negara-negara tetangga ya, seperti Malaysia, Thailand. Karena mereka punya kompetensi yang lebih baik gitu. Dan ini terindikasi dari sektor kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB mereka. Kalau kita lihat di Asia Tenggara ya, saya ada datanya di sini, di mana cuma ada 2 negara yang mengalami deindustrialisasi dengan sangat dramatis. Indonesia dan Filipina. Filipina masih di bawah kita, tapi kita nggak bicara tentang Filipina lah ya. Kita bicara tentang negara-negara lain. Jadi kalau misalnya kita lihat Thailand, Malaysia, Vietnam, bahkan China, itu cenderung naik ke atas gitu. Dan salah satu faktor yang membuat mereka mampu bounce back di dalam sektor industri manufaktur mereka, itu adalah kemampuan sumber daya manusia. Nah, salah satu pilar yang harus kita bangun untuk mencapai agenda reindustrialisasi itu adalah mengembangkan pendidikan vokasi yang jauh lebih adaptable, jauh lebih mengikuti perkembangan industri yang ada sekarang gitu. Dan kalau kita lihat faktanya adalah bahwa banyak pengangguran di Indonesia itu yang berasal dari lulusan SMK. Berarti nanti sistem vokasinya mau dimulai dari mana, Mas? Jadi sebenarnya kita sudah ada satu program di mana pendidikan vokasi itu kita upgrade. Upgrade setingkat seperti politeknik. Ya, dalam arti konten, lalu kemudian skill, lalu kemudian perlengkapan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan vokasi itu mampu mentransformasi mahasiswa atau siswa-siswa mereka yang masuk ke SMK untuk kemudian langsung diserap oleh industri-industri manufaktur. Kalau secara sederhananya sistem vokasinya kerjasama antar siapa dengan siapa, Mas Sul? Udah pasti dengan industri. Jadi SMK ini vokasinya. Kita akan membuat integrasi itu dari awal. Dari awal, di mana kurikulumnya akan diubah. Masuk ke kurikulum pendidikan. Betul. Tingkat pendidikan dari kelas 1 SMA. Jadi SMK-nya akan kita ubah sehingga nanti akan ada satu tahun tambahan di mana lulusan SMK itu kan melakukan internship atau magang di industri, dan di situ mereka langsung dipekerjakan sebagai bagian dari perusahaan itu. It's good idea. Saya ke Mas Robi. Gini, kalau dari pasangan Ganjar Mahfud kan berjanji menyediakan lapangan kerja yang tadi Anda sebutkan di segmen berikutnya, sebelumnya itu 17 juta, itu angka yang sangat besar, sementara untuk serapan tenaga kerja berdasarkan data historis paling 13, sekian juta begitu. Nah, satu sisi bagaimana dari tim menyediakan lapangan kerja tersebut dengan SDM yang berkualitas. Tadi kalau misalnya disampaikan oleh Mas Edi dari tim Prabowo Gibran mengatakan bahwa nanti juga akan membatasi jumlah TKA yang join. Kita harus mengutamakan anak bangsa begitu ya. Kalau dari Mas Sul tadi mengatakan bahwa ada vokasi di sana. Terus kalau dari tim Ganjar Mahfud apa dong yang disiapkan? Pertama kita ini ada orang jutaan perlu kerja. Pertama harus kita upgrade dulu manusianya memang. Itu mau nggak mau, itu fakta ya. Caranya? Vokasi itu Nah, bedanya Mas Ganjar ini sudah melakukannya di Jawa Tengah. Beberapa bulan lalu bahkan Pak Jokowi datang langsung meresmikan SMK-nya Mas Ganjar di Jawa Tengah. Poin saya apa di sini? Poinnya adalah di sini
Pembentukan vokasi ini pertama sudah dilakukan, Mas Ganjar sudah berpengalaman, ini tinggal di scale up ke skala nasional. Hasilnya dan Pak Presiden sendiri yang meresmikan waktu itu. Dan kedua di sini, SMK-nya Mas Ganjar Jawa Tengah ini itu gratis untuk warga yang memang tidak mampu. Jadi di sini negara hadir dan juga adil. Jadi ini kita bicara jutaan orang, masif ke seluruh Indonesia. Jadi ini sebuah konsep SMK yang gratis bagi memang tidak mampu, sehingga membuka akses seluas-luasnya untuk upgrading skill buat mereka yang mau memang akan masuk ke lapangan kerja ini. Jadi itu. Jadi mungkin ya vokasinya sama, link and match-nya sama, industri sama lah, kita harus sesuai kebutuhan ya. Tapi bedanya Mas Ganjar sudah melakukannya di Jawa Tengah, terbukti berhasil, bahkan Pak Presiden sendiri yang datang ke sana, dan itu juga gratis untuk mereka yang tidak mampu. Jadi negara hadir dan adil. Itu yang sepeda. Mas, itu dilakukan di Jawa Tengah. Apakah maksudnya nanti juga diimplementasikan secara nasional gitu? Ya, jika Mas Ganjar dipercaya rakyat untuk memimpin, itu akan di scale up. Levelnya menjadi nasional. Karena ini sebuah program yang memang berhasil di Jawa Tengah gitu. Itu. Anggarannya artinya mau ditambah di sistem pendidikan. Berani naikin berapa, Mas? Kalau soal anggaran itu nanti kita ada hitung-hitungannya lagi lah. Itu hitungan fiskal beda lagi lah. Saya nggak bisa ngomong angka. No, I mean kan setiap program, saya rasa mau vokasi dan kawan-kawan yang sudah disampaikan, semua ada hitung-hitungan uangnya. Sementara budgetnya dari APBN itu terbatas. Betul. Ya ini intinya kan pembangunan ini sebenarnya sudah ada dan jumlahnya kan ya masih dalam range yang masuk akal lah. Jadi menurut saya itu nanti kita bicara makronya juga kan. Kita bicara pasti di yang mana ditambah, di mana dikurangi itu kita bicara. Tapi program untuk upgrading manusianya itu memang menjadi fokus Mas Ganjar itu. Dan kita punya satu program lain selain vokasi itu adalah satu keluarga miskin, satu sarjana. Atau program sarjana pertama di sebuah keluarga miskin. Ini dari Mas Ganjar langsung. Ini keluar dari pengalaman hidup beliau. Boleh saya cerita sedikit, Mbak? Boleh. Caranya gimana? Itu sih lebih tepatnya gimana caranya? Saya supaya paham dulu ini gimana. Soal caranya ya affirmative action, beasiswa apa. Tapi ini menarik ya. Ini kenapa satu keluarga miskin, satu sarjana? Kenapa nggak satu lulusan SMA? Poinnya gitu loh. Ini supaya kita paham mindsetnya dulu ya. Secara strategis gimana. Mas Ganjar ini ayahnya lulusan SD, ibunya lulusan SMP. Kakak pertamanya lulusan SMA, nggak kuliah. Baru kakak nomor 2-nya kuliah, entah inspirasi dari mana, tiba-tiba kuliah aja. Dari kakak nomor 2 ini Mas Ganjar terinspirasi, wah saya kuliah 2, masuk FHUGM. Nah poinnya adalah dari situ beliau merasa dengan menjadi kuliah, jadi sarjana, yang terangkat bukan dirinya saja, tapi seluruh keluarganya, orang tuanya, kakak adiknya apa. Dan beliau ingin pengalaman beliau ini merata di seluruh Indonesia, yaitu dengan program satu keluarga miskin, satu sarjana. Harus sarjana karena hanya sarjana dia mampu mengangkat bukan hanya individu tapi keluarga, kakak, adik, orang tua, bahkan mungkin nenek kakek bagi generation. Nah ini sebagai contoh. Jadi saya senang dengan itu dan privilege itu datang juga dari orang yang punya pendidikan tinggi. Tapi pertanyaan saya tadi itu loh Mas, gimana caranya? Apakah ini lagi-lagi kesimpulannya akan ada anggaran yang dikhususkan begitu supaya orang tamat? Beasiswa kita udah banyak. Beasiswa banyak dan bukan hanya beasiswa, kita bisa langsung kerjasama di universitas melakukan affirmative action. Itu bisa juga dilakukannya. Nanti detailnya nanti akan kita rumuskan. Oh, ditambah lagi nanti ada affirmative action lah jadi bukan hanya sekedar beasiswa, menurut saya kita udah lebih dari cukup kan. Satu keluarga miskin, bukan seluruh keluarga ini. Benar. Saya rasa semua yang disampaikan merupakan sebuah mimpi besar yang kita inginkan. Tapi maaf kalau saya mewakili masyarakat selalu mendesak gimana caranya. Karena orang punya mimpi banyak besar, saya yakin 3 paslon punya cita-cita yang baik. Tapi gimana caranya itu yang harus dijawab di meja ini begitu. Dan berikutnya Mas semua yang saya mau tanyakan adalah kalau tadi cita-citanya kita untuk menyediakan lapangan kerja artinya kita butuh fresh money. Salah satunya adalah datangnya investasi baik PMA ataupun PMDN. Bagaimana cara masing-masing paslon untuk mendatangkan investor tertarik berinvestasi di Indonesia, terutama di padat karya? Dan jawab dulu saudara, tetap di Business Talk. Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Cipta Wahyana, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam Cipta. Malam, Ilana. Asik ya malam ini? Rame, oke. Saya ke Mas Cipta dulu sebelum saya lanjutkan lagi soal tadi mendatangkan investasi ke Indonesia. Mas, apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah deindustrialisasi? Kenapa kita harus industrialisasi? Ya, pertama kita selalu mengingatkan kita pengen menaruh bahwa
industri pengolahan, lalu industri-industri yang lain, bagaimana kita mencapai industrialisasi ini sebenarnya kan hanya cara. Ya. Ada tujuan akhir yang ingin kita capai, kita kembali ke tujuan akhir pembangunan ekonomi itu adalah makmur, adil, dan makmur. Masyarakat adil dan makmur, begitu ya. Jadi ini menjadi penting. Kenapa? Karena jadi makmur, tapi juga makmur bersama, begitu. Jadi bukan hanya sektor tertentu. Lalu adil, gitu ya. Nah, mekanismenya apa? Mekanismenya salah satunya ya memang harus penciptaan lapangan kerja, gitu. Penciptaan lapangan kerja. Nah, sejarah membuktikan bahwa industrialisasi itu memang salah satu istilahnya ladder atau tangga yang bisa kita tempuh, dan itu sudah terbukti di mana-mana. Salah satu tangga yang harus kita tempuh kalau kita mau naik menjadi masyarakat yang maju, begitu. Karena apa? Karena di situ menyediakan lapangan kerja, tentu saja upah yang lebih baik daripada informal. Sekarang banyak masyarakat Indonesia, kalau kita tadi bicara soal angkatan kerja yang bertambah 3,6 juta per tahun, harap diingat bahwa itu hanya penambahan, tapi existing sendiri kita tahu sekarang ada banyak masyarakat yang kerja di sektor informal. Nah, ini oleh PBB diingatkan ini sebagai pekerjaan-pekerjaan yang rentan. Padahal kita tahu bahwa tujuan, kalau kita lihat SDGs ya, itu tujuan ke-8 bilang bahwa kita bilangnya pertumbuhan ekonomi, tujuannya pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Jadi bukan hanya sekedar pekerjaannya. Jadi PR-nya ini menjadi ganda. Sebenarnya PR-nya menjadi ganda. Satu adalah menyediakan lapangan kerja untuk tadi angkatan kerja baru yang terus muncul, jumlahnya 3,5 juta lebih, 3,6 juta tiap tahun, ditambah masih ada lagi orang-orang yang bekerja di sektor informal yang rentan. Harap diingat dari sekian banyak orang bekerja itu ada misalnya 9 juta orang itu separuh menganggur. Gitu. Artinya dia bekerja dalam seminggu itu kurang dari 35 jam. Itu kalau definisinya ya. Nah, ini PR lain yang sebenarnya kemudian membutuhkan memang tadi kalau ada istilahnya reindustrialisasi atau istilahnya mungkin tadi hilirisasi dan sebagainya, membutuhkan wadah supaya orang ini bisa bekerja sehingga naik taraf hidupnya. Lalu itu tadi, kita maju bersama, makmur bersama. Karena tujuan akhir pembangunan ekonomi kan itu gitu. Nah, jadi itu menjadi konteksnya menjadi penting. Kenapa industrialisasi atau sebenarnya kita bicaranya tentang manufaktur, industri pengolahan itu harus segera direvitalisasi. Karena bisa dikatakan beberapa tahun terakhir ini kita terjebak di angka di situlah, 18% dan sebagainya, dan belum bisa kembali seperti semula. Sebelum krisis ekonomi sebenarnya, sebelum krisis ekonomi ketika kita bisa ada di level di atas 20%. Oke, dan harapannya kita bisa kembali mencapai situ begitu ya. Dan salah satu mungkin untuk mendorong kinerja manufaktur adalah mendatangkan investasi gitu ya Mas Cipta. Dan salah satunya juga kalau investasi datang kan pekerja informal bisa kita kurangin begitu. Nah, saya punya pertanyaan untuk masing-masing tim dari Bacapres dan Bacawapres. Apa godaan gitu ya atau rayuan yang sudah disiapkan agar para investor baik PMA maupun PMDN ini masuk ke Indonesia, tepatnya untuk yang sektor padat karya yang memperkerjakan masyarakat Indonesia yang lebih banyak begitu. Mungkin saya mulai dari Mas Robi dulu. Ya Mbak, sederhana ya, sebenarnya kita lakukan studi, kita survei ke investor PMI PMDN. Keluhan mereka ternyata konsisten dua. Satu, kualitas manusia, itu udah kita bahas tadi. Nomor dua, kepastian hukum. Nah, ini tugasnya Prof. Mahfud. Beliau memang sudah komit, ya kita tahu juga reputasi beliau. Jadi masalah industrialisasi, investasi ini bukan masalah ekonom aja, bukan masalah, tapi masalah investor sendiri ngomong kepastian hukum. Nah, ini yang akan kita beresin. Kepastian hukum. Dengan adanya Prof. Mahfud sama kita. Kepastian hukum memberikan kepastian kepada investor. Pada investor itu aja. Ya. Asal fair, mereka bilang oke, asal pasti ya itulah. Nggak tiba-tiba dirubah apa. Nah, ini Prof. Mahfud akan jadi pendekar yang menjaga kepastian hukum ini berlangsung di lapangan. Berarti hyper regulator yang selama ini ada bakal dipangkas? Ya, yang perlu dipangkas gitu kan. Karena kan gimana pun juga itu tadi kita butuh menyediakan lapangan kerja yang berkualitas betul tadi. Saya setuju sama Pak Cipta itu. Baik. Kalau Mas Edi gimana? Saya kira mana rayuan mautnya untuk mengundang investor? Saya kira tidak perlu merayu investor begitu kuat ya untuk Indonesia. Kenapa? Indonesia itu sesungguhnya memiliki pasar yang besar dan luas, sangat menggiurkan. Setiap investor mau masuk ke sini, sesungguhnya ya. Karena apa? Melihat ini sebagai pasar. Tetapi kita di tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, kita melihat Indonesia tidak boleh hanya sekedar pasar saja. Harus menjadi basis untuk ekspor. Artinya apa? Harus tercipta industri di sini. Nah, mulai dari industri menengah sampai industri yang sampai end product. Nah, ini yang kita ingin ciptakan.
Nah, yang ingin juga sekarang kita highlight di sini adalah bagaimana memberikan sebuah iklim investasi yang kompetitif. Karena investor kan punya pilihan. Mereka bisa investasi di negara A, B, C, D, gitu. Bagaimana Indonesia? Nah, iklim investasi yang kompetitif ini sudah disampaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi saat ini dalam bentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Selama ini banyak sekali keluhannya dari investor bahwa saya sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat, begitu saya ke pemerintah provinsi berbeda. Ada pengurusan lagi ke pemerintah ke kabupaten kota. Nah, sekarang ini semua kita tarik ke pusat ya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dan inilah adalah salah satu bukti daripada keseriusan pemerintah, dan ini akan diteruskan dan akan di refine lagi oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ketika nanti mendapatkan amanah dari masyarakat untuk pemerintah tahun 2024. Baik, terima kasih Mas Edi. Saya ke Mas Sul, gimana apa yang sudah disiapkan? Investasi itu hanya tool aja, Mbak. Iya, tuh. Tapi penting sekali kan untuk pertumbuhan ekonomi, rumus utama itu akan dipakai ketika kita mendapatkan suatu sistem atau lingkungan yang sudah memadai gitu. Mbak Masister tahu IKEA, ya kan, perusahaan Swedia. Kalau kita lihat produk-produk IKEA itu kan sebenarnya simple, bukan mobil listrik, bukan pesawat terbang, dia produk-produk rumah tangga ya. Tetapi kontribusi IKEA terhadap GDP Swedia itu sangat besar, ya kan? Nah, apa yang membuat IKEA itu bisa berhasil menjadi industri yang begitu mapan? Ada dua. Pertama adalah inovasi, dan kedua adalah sistem logistik. Nah, ini dua yang akan kita kerjakan, karena selama ini kalau kita lihat ya, indeks kinerja logistik kita itu paling rendah di Asia Tenggara. Lalu kemudian ketika kita bicara tentang innovation index, kita lihat di Asia Tenggara Indonesia itu paling rendah gitu, ya kan? Jadi ketika kita mampu membangun sistem logistik yang efisien, nah ini akan menarik dengan otomatis investasi dari luar, karena mereka melihat wah, pasarnya gede, sistem logistiknya efisien gitu. Lalu kemudian ketika kita punya industri yang inovatif, di mana ada produk-produk yang kreatif yang terus-menerus dihasilkan, investasi kan masuk. Baik. Masing-masing punya concernnya sendiri, tapi saya punya pertanyaan yang ini singkat saja. Selama ini investor asing, saya katakan yang paling banyak berinvestasi di Indonesia itu Singapura, lalu kemudian ada China, begitu. Tapi kalau dari masing-masing paslon, ada nggak sih salah satu negara ataupun sumber investasi yang pengen mereka itu datang memperbesar porsinya berinvestasi di Indonesia? Mungkin dari Mas Edi dulu, baru. Saya kira banyak siapapun sekali. Boleh? Semua boleh, dan saya melihat begini, saat ini Indonesia sudah menjadi daya tarik yang besar, tetapi memang kita harus memiliki competitive edge itu, itu yang saya sebutkan sekarang. Misalkan sekarang hari ini kita melihat di saat Indonesia pada saat ini industri migasnya mengalami penurunan yang sangat signifikan dari segi liftingnya, justru kita melihat bukannya lebih banyak investor masuk, ya, the big players masuk, tetapi banyak yang meninggalkan. Nah, dalam hal ini ya catatannya apa? Regulasinya memang harus lebih investor friendly dalam hal ini. Ya, kita tidak bicara langsung insentif dan lain-lain, tetapi harus lebih investor friendly. Jadi kita juga dalam hal ini nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran akan mendengar dari investor-investor itu yang akan memasuk kira-kira apa harapannya dan apa peraturan-peraturan yang dibutuhkan untuk bisa mempercepat ini sepanjang tentu itu akan menambah nilai bagi kita. Baik. Mas Robi? Ya, pastinya kita membuka diri dari negara manapun. Siapapun. Pasti pun gitu, tapi itu tadi ujung-ujungnya itu tadi masalah. Bangun logistik, masalahnya ya kepastian hukum. Bangun apa itu? Jadi ini pasangan Mas Ganjar Prof Mahfud ini dua-duanya akan bekerja keras. Satu, Mas Ganjar pengalaman memanage Pemda yang semua, dan Prof Mahfud yang akan beresin masalah kepastian hukum sehingga semua sistem logistik, sistem inovasi semuanya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para investor itu. Mas Sulfikar, singkat aja. Singapura itu adalah negara yang paling besar melakukan investasi di Indonesia kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya jumlah investasi Singapura di Indonesia itu kurang dari 10% dari total investasi Singapura di seluruh dunia. Jadi negara tetangga ini sebenarnya sangat potensial, dan saya sangat tahu kebetulan karena saya tinggal di sana. Jadi ketertarikan Singapura terhadap bisnis di Indonesia itu sangat besar, dan saya kira
prospeknya akan semakin menjanjikan. Oke, baik. Saya punya pertanyaan terakhir ke Mas Cipta nih, singkat saja Mas. Di tengah mungkin kita masih bergantung terhadap industri manufaktur, tapi kan faktanya sekarang kan sumbangsinya ke PDB terus berkurang. Apakah memang para paslon, baca pres dan baca pres ini harus segera memiliki ladang pertumbuhan ekonomi baru mungkin dari sektor apa yang bisa kita manfaatkan, Mas? Ya, pertama memang kalau kita lihat ini manufaktur masih yang paling besar. Jadi ini sebenarnya nggak boleh gagal. Di sini revitalisasi dan sebagainya, karena ini istilahnya kalau kita bilang separuh isi ini masih besar potensinya, begitu ya. Tapi kita melihat kebutuhan Indonesia dan memang harus ada mitigasi-mitigasi. Kita bayangkan kan ini kita pesawat yang terbang butuh mesin ekonomi. Nah memang mesin ekonomi yang terbesar salah satunya manufaktur yang kalau dilihat persatunya. Tapi kita mesti melihat juga manufaktur ini harus ditemani, kita bilang mungkin industri-industri lain yang potensial. Yang sebenarnya istilah kita harus mencari mesin-mesin pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yang sering kita sampaikan, kita diskusikan adalah pariwisata. Kita punya potensi sangat besar di sini. Dan sekarang kontribusinya baru berapa? 5% dari PDB. Mas Menteri pernah menyampaikan tujuannya 10%, pengen mencapai 10%. Itu bagus kalau bisa dicapai, karena itu kemudian kita punya engine baru yang akan memperkuat daya dorong pesawat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. Jadi manufaktur iya, karena memang paling gede ini, jadi harus berhasil begitu ya, nggak boleh gagal. Tapi di sisi lain harus siap dengan mesin-mesin baru supaya dorongannya menjadi lebih kuat. Gitu. Jadi ya memang harus komprehensif. Kebetulan kita diskusi sini, nanti mungkin kita perlu diskusi lagi nih, pariwisata gimana supaya lebih, karena itu potensinya besar sekali. Industri hijau jangan lupa Mas, itu juga besar itu industri hijau. Itu kita fokus juga green economy, green industry itu juga menjadi salah satu sektor pertumbuhan yang besar nantinya. Artinya memang kita harus cermat melihat supaya kombinasi pada akhirnya kan memang bauran kebijakan ya sektoral itu, supaya mana yang memberikan hasil optimal kepada pertumbuhan ekonomi dan sekali lagi kan kemakmuran bersama. Kemakmuran bersama, dan cita-cita kita kalau misal pengangguran berkurang ya tingkat rakyat prasejahtera juga bisa berkurang begitu. Masih banyak yang ingin saya diskusikan malam ini karena banyak sekali visi misinya mereka nih Mas. Berpuluh-puluh halaman harus dibaca banget gitu ya. Iya, ratusan. Indah gitu. Saya lihatnya indah, saya senang bacanya, cuman ya itu dia tadi. Di sini panggung kita untuk mencari tahu caranya. Kalau semua ini mereka ini para ahli ini berkolaborasi selesai. Itu sih. Kayaknya soalnya cemerlang semua begitu. Tapi satu lagi nanti kita akan diskusikan lagi untuk beberapa topik yang lainnya. Sekali lagi Mas semua bahwa masyarakat ini butuhnya adalah langkah nyata, karena jangan sampai kami cuma diberikan janji-janji manis. Dan konsisten sebenarnya, konsisten mengawal itu paling penting sih. Oke, baik. Indikatornya dijaga. Ya benar, itu harapan kita bersama. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Mas Zulfikar Amir, juru bicara Anies Muhaimin, telah bergabung bersama kami di studio. Dan Mas Robi Muhammad, Direktur Narasi dan Konten Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih Mas Robi. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Edi Suparno, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, dan Cipta Wayana, wartawan Nasional Kontan. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Ya saudara, sektor manufaktur jadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan usaha. Anda bisa bayangkan jika tidak ada upaya nyata mengatasi masalah merosotnya kinerja manufaktur yang dilakukan dengan konsisten, maka salah satu sebabnya adalah meledaknya jumlah pengangguran, apalagi tidak menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Saya masih Tarigan undur diri, sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.